Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, rahayu. Pertama-tama, marilah kita mengaturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kerta wara nugerahnya kita bersama-sama bisa berkumpul dalam suasana yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini, saya, Dwika Pratuna, selaku Bendesa Adat Budaga, menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, dan Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali, yang mana telah meluangkan waktu memberikan kami kesempatan untuk bisa menampilkan salah satu warisan budaya dunia. Di kesempatan yang berbahagia ini, kami juga menyampaikan terima kasih kepada tim dan kru yang sudah bersedia memberikan kesempatan pada kami, Desa Adat Budaga, terutama kepada seni jangkang kami, yang telah memberikan ruang dan waktu untuk bisa pementasan tari jangkang ini dalam suasana yang masih pandemi ini. Sekali lagi, atas nama Desa Adat Budaga, kami ikut melestarikan dan mengembangkan ke depannya kebudayaan ini bisa terlestarikan. Bentuk daripada pelestarian ini kepada kementerian, saya mohonkan bisa melakukan perekaman, di mana suatu saat nanti itu akan menjadi barometer ataupun media bagi generasi kami untuk tetap melestarikan seni budaya dunia ini. Salah satunya adalah tari jangkang yang ada di Desa Budaga. Demikian yang bisa kami sampaikan. Akhir kata kami mengaturkan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam namo buddhaya, rahayu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya, rahayu. Pada kesempatan yang baik ini, saya selaku Terjuru Desa Adat Budaga, didampingi Jero Mangku Desa, akan menceritakan tentang sejarah tari baris jangkang di Desa Adat Budaga. Keberadaan tari baris jangkang di Desa Adat Budaga bisa kita runut dari zaman Kerajaan Gel-Gel. Pada periode akhir Kerajaan Gel-Gel melakukan ekspedisi ke Nusa Penida untuk mengalahkan Dalem Bungkut atas permintaan Ki Bendesa Nusa. Nah, dari hasil ekspedisi itu ditemukan bahwa di Nusa Penida ada yang namanya tari baris jangkang. Itulah kemudian Dalem Gel-Gel berkehendak untuk membuat tarian semacam itu di Kelungkung Daratan. Maka kemudian Dalem Gel-Gel memerintahkan seniman Puri untuk menciptakan tari baris yang dinamakan sama seperti di Nusa, yaitu tari baris jangkang. Tari baris jangkang bersamaan dengan tari gambuh itu adalah tarian Puri, tarian kerajaan, di mana pembinaan selama ini atau pada saat itu dilakukan oleh Puri atau Raja. Nah, di dalam tari baris jangkang yang ada di Desa Budaga, ada dua tokoh, yaitu Demang dan Tumenggung, yang memimpin pasukan. Itu mencirikan bahwa ada keterkaitan antara gambuh dan jangkang. Kemudian ketika periode akhir Gel-Gel, di mana Gel-Gel kemudian Purinya pindah ke Kelungkung,
pada saat itu seniman-seniman yang selama ini mengabdi di Puri Gel-Gel pulang ke masing-masing daerah asalnya. Kebetulan penari jangkang dan juga gambuh kebanyakan dari Budage, maka kemudian dikembangkan di Budage sampai hari ini. Pembinaan atau pementasan tari masih tetap dilakukan di Puri Kelungkung, tapi hanya tidak rutin, artinya pada event-event tertentu ketika dibutuhkan oleh Puri. Terlebih ketika tahun 1908, ketika Puputan Kelungkung, Kelungkung atau secara keseluruhan Bali dikuasai oleh Belanda, maka praktis pembinaan tari ini di masing-masing desa, terutama di Budage, dalam hal ini tari jangkang. Sampai kemudian ketika zaman Republik, pembinaan dan pengembangan tari baris jangkang ini murni di desa ini. Mengenai tari baris ini sudah merupakan tari wali yang kemudian sering dipentaskan pada saat puja wali di Pura Pusah dan Bali Agung, Desa Adat Budage. Di samping itu juga sebagai tari penolak bala. Ketika terjadi wabah di desa ini, biasanya tarian ini kemudian ditarikan mengelilingi wilayah desa untuk menetralisir aura-aura negatif yang dapat menimbulkan wabah tersebut. Dan sampai saat ini pun tari ini masih tetap ditarikan, baik pada saat puja wali atau pada saat dilakukan upacara Nangluk Merane, biasanya itu pada Tilem ke-6. Di samping itu, tari ini, tari baris jangkang, juga sering untuk didaulat ngayah di pura-pura besar di Bali. Dalam hal ini seperti di Pura Agung Besakeh, dalam karya Panca Wali Krama yang jatuh setiap 10 tahun sekali, ini sering didaulat untuk ngayah sebagai tari wali. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sekelumit sejarah tari baris jangkang, keberadaannya di desa Budage. Tidak terlepas juga dari Puri, karena memang tarian ini dan tarian yang lainnya adalah tari milik kerajaan yang kemudian karena zaman Republik atau zaman pemerintahan seperti sekarang ini dikembangkan, dibina dan terus dilestarikan oleh Desa Adat Budage. Harapannya ke depan, saya berharap pemerintah dalam hal ini yang mengurusi bidang kebudayaan lebih sering atau menggali seni-seni tradisi yang kemungkinan hampir punah, dan kami juga sedang berusaha untuk membangkitkan tari gambuh yang memang ada di Desa Budage ini. Mungkin ini yang bisa sampaikan sekelumit sejarah tari jangkang. Titiang tutup dengan Pramesanti. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Rahayu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu. Di sini saya sebagai koordinator Seke akan menjelaskan gerak dari baris jangkang. Di sini baris jangkang Budage beda dengan baris jangkang yang di Nusa. Yang membedakan adalah ada karakter Demang dan Temenggung di dalam pertunjukan baris jangkang, di mana Demang dan Temenggung itu dari filosofi penggambuhan yang dipadukan kepada tarian baris jangkang tersebut. Baik, di sini yang membedakan ciri khas dari tari baris jangkang Budage adalah ada keberadaannya dua karakter Demang dan Temenggung. Di sini karakter Demang dan Temenggung ini dari unsur penggambuhan, tari penggambuhan, di mana beliau berdua ini menjadi pemimpin prajurit baris jangkang di masa waktu itu. Jadinya karakter ini yang membedakan tari baris jangkang Budage sama tari baris jangkang yang lainnya. Gerak tari jangkang Budage kebanyakan
menggunakan gerak improvisasi, di mana hanya menggunakan ketukan gong dan kajar sebagai tempo. Salah satunya ada gerakan seperti Akang mong, adinggong. di sini ada percakapan di antara Demang dan Temenggung yang artinya yang artinya memanggil kakaknya, adiknya yang memanggil kakaknya. Gerakan yang selanjutnya. Durando. Di sini juga ada percakapan di antara kakak beradik yang artinya tidak jauh-jauh, artinya saling berdekatan satu sama lain. Nah, coba gerakan yang di tengah, yang putar. Nah. Besar. Rarian. Inti gerakan ini adalah saling bercengkrama dari karakter Demang dan Temenggung, dilihat dari ketawa, dan tadi ada gerakan berputar, itu artinya adalah seorang yang melakukan pertapa, sayalah yang menjaga untuk mengelilingi beliau. artinya ada seorang pertapa, ada kakaknya yang melindungi adiknya yang sedang bertapa. Itu ciri khas dari baris jangkang Budaga yang menjadi cerminan dari karakter kami untuk melakukan penunjukan dalam baris jangkang ini. Di sini saya akan menjelaskan gerak dasar dari baris jangkang. Yang pertama ada gerak jongkok, istilah Balinya mendak. Coba diperhatikan. Nah, ini gerak jongkok ini filosofinya adalah palemahan, di mana harmonisasi hubungan antara manusia dengan alam yang dipadukan dengan gerak melambaikan tangan ke kanan dan ke kiri. Coba hitung dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini diulang 3 kali 8 ketuaan. Dalam ketuaan 8, ketuaan 4 gong dan diiringi dengan kendang dan instrumen yang lainnya. Terus yang kedua, gerak dasar yang kedua ada nyereksek. Nyereksek merupakan filosofinya dari Pawangan, di mana harmonisasi antara hubungan manusia dengan manusia sesama, di mana saling menghargai dan keberagaman di antara manusia dengan manusia. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama semuanya 3 kali 8, semua ketuaan gerakan tari baris jangkang 3 kali 8 ketuaan. Terus ada gerak yang ketiga, mengkayak. Filosofinya, gerak ini filosofinya dari Parahyangan, di mana hubungan manusia dengan Tuhan atau Ide Sang Widi. Berkat beliau kita bisa mempersembahkan gerak-gerak jangkang melalui gerak yang dipraktikkan sekarang. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selesai. Gerak ini sama juga 3 kali 8 ketuaan. Semua gerakan hampir sama 3 kali ketuaan, cuma beda
gerakan tangan dan kaki. Itu gerak dasar dari baris jangkang di Desa Adat Budaga. Kemudian membahas tata rias dari kostum baris jangkang di sini. Pertama, tata rias muka. Di sini baris jangkang Desa Adat Budaga mempunyai ciri khas, yaitu memakai kapur sirih, di mana letak dari tata rias ini di antara pelipis, pipi, alis, di kumis dan dagu. Di mana filosofinya kalau memakai kapur sirih ini, filosofinya artinya suci, putih, di mana kita melakukan pertunjukan baris jangkang ini dengan tulus, ikhlas dan suci. Terus yang unik di sini adalah memakai tembakau. Tembakau istilah Balinya mako. Di mana filosofi dari mako ini adalah penolak bala, penolak wabah. Tari baris jangkang ini dipertunjukkan dalam tarian sakral, di mana fungsinya yang paling utama adalah penolak wabah atau penolak bala. Di mana ada kejadian wabah penyakit, tarian ini dipertunjukkan dalam bentuk konteks sakral ritual. Terus dari segi tombak, memakai senjata nawasanga yang berjumlah penari 9 orang, di mana setiap penari membawakan simbol senjata Dewa Nawasanga di setiap penjuru arah. Kemudian memakai udang yang putih polos. Terus ada kain endak bermotif tridatu. Terus ada kamen dan celana putih, ya celana putih. Disatu padu dalam ada hiasan bunga pucuk dan daun girang. Di sini kostum dari baris jangkang ini filosofinya adalah tridatu, adalah 3 dewa yang kita muliakan, yaitu ada Brahma, Wisnu, Siwa. Itu filosofi dari kostum baris jangkang tersebut. Selain kostum dan gerak, ada juga iringan tari. Di sini instrumen pengiring baris jangkang terdiri dari beberapa instrumen, yaitu kendang kecil berukuran kecil yang fungsinya pemurba irama, adalah istilah Balinya pembuat angsel. Terus ada kajar sebagai tempo ritme, ada reong sebagai melodi, ada kecek sebagai bass dinamika dalam suatu komposisi, dan gong sebagai penegas komposisi tersebut. Di mana setiap instrumen memiliki karakter yang masing-masing yang berbeda, namun kalau dipadukan menjadi satu akan menjadi kekuatan komposisi yang harmonis dan dinamis. Ini karakter gamelan bebatilan dari baris jangkang yang fungsinya adalah membuat komposisi yang menjadi dinamis dan harmonis. Hanya itu saja yang saya bisa jelaskan dalam gerak, kostum, dan iringan tari dari Desa Adat Budaga. Sekian dan terima kasih. Mari kita saksikan tari baris jangkang Desa Adat Budaga yang menjadi warisan budaya tak benda dunia. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Nama Budaya Rahayu.
dong. Adi dong. Aja tuh. Duran dong. Akang mong. Adi dong. Aja tuh. Duran dong. Aja semau. Duran semau. Akang mong. Adi dong. Aja kulan. Duran kulan. Asik. Oi. Karyan! Apa? Kalian pun apa? Apan wangke anglaran ikang liatnya karya mau tamu. Menang wangke patur akan sasalahan. Kita ingat kita mah. Mapan mangke aglaran liatnya mau tamu. Make wenang juga anglaran ia mau berata, nia mau berata, Rika ya berata, muang paruh itu. Mangke aturakan rumah pas, paruh suakan sila. Itu wadu bersama. Mangke menang patut aturakan kesalahan. Adi ngom. Kulan. Adikop mawas sira waduh resah. Adingo. Mare situ mawas waduh bersama.
Wah, adi nemu. Akak mawas tasiro waduan. Urus.